Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa-siswi baru SMK Negeri 9 Bener Lampung, terutama untuk jurusan Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi. Pada mata pelajaran pemrograman dasar yang akan dipelajari untuk pertemuan pertama ini adalah pertama pengertian pemrograman, kemudian algoritma pemrograman, ada flowchart dan pseudocode. Nah, sebelum masuk ke materi utama, sedikit dijelaskan yaitu apa itu pemrograman dasar. Pemrograman dasar sendiri adalah proses menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Tujuan dari pemrograman adalah untuk membuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan pemrogram. Keterampilan yang diperlukan untuk seorang programmer yaitu mengetahui tentang algoritma, mengerti tentang logika, menguasai bahasa pemrograman, dan pada banyak kasus pengetahuan-pengetahuan seperti matematika atau perhitungan. Algoritma merupakan sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang jelas dan terbatas untuk perhitungan atau untuk penyelesaian suatu masalah. Yang langkah yang jelas itu tidak memiliki arti ganda. Di sini disebutkan unambiguous. Contoh suatu algoritma itu diawali dari adanya suatu problem atau masalah, kemudian baru disusun suatu algoritma, adanya data yang diinput atau data yang akan diolah, diproses oleh sebuah komputer, dan mendapatkan hasil atau keluaran. Itu adalah gambaran sederhana dari sebuah algoritma. Adanya sebuah problem, kemudian dibuat suatu algoritma, selanjutnya ada data yang akan diolah, kemudian diproses oleh sebuah komputer, dan terakhir didapatkan hasil atau keluaran. Penyajian algoritma secara garis besar bisa dalam dua bentuk penyajian, yaitu secara gambar atau flowchart dan tertulis atau pseudocode. Sedikit kita bahas tentang flowchart, yaitu flowchart atau bagan alir adalah skema chart yang menunjukkan aliran di dalam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu yang dinyatakan dengan simbol. Keutamaan flowchart yaitu yang pertama memudahkan untuk melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis sebuah masalah. Yang kedua, flowchart juga berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antara pemrogram yang bekerja dalam suatu proyek. Nah, berikut ini adalah simbol-simbol dari flowchart. Ada simbol terminator, simbol oval, ini namanya terminator. Ini fungsinya untuk pembuka dan penutup suatu algoritma. Kemudian garis alir atau flow line ini yang menunjukkan aliran program. Preparation atau bisa disebut dengan deklarasi, yaitu proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Ini biasanya untuk penamaan awal suatu program. Ini menggunakan gambar persegi 6 atau disebut dengan deklarasi. Kedua, simbol balok yaitu dinamakan proses yang berfungsi untuk proses perhitungan atau proses pengolahan data. Yang gambar selanjutnya yang gambar jajar genjang dinamakan input atau output data. Proses input atau output data, parameter informasi. Jadi untuk menggambarkan bahwa inputan seperti inputan sebuah nama, inputkan jenis kelamin, inputkan umur, usia, biodata sendiri, itu menggunakan gambar ini. Ini bisa untuk input dan output. Dan selanjutnya sampai ke bagian off-peak connector. Off-peak connector ini digunakan ketika sebuah flowchart tidak cukup digambarkan dalam satu lembar, maka menggunakan garis hubung persegi 5 ini. Nah, sekilas tentang simbol-simbol flowchart bisa dipahami. Selanjutnya yaitu kita coba buat
contoh penggunaan flowchart. Yang paling sederhana yaitu flowchart untuk makan. Diawali dengan simbol mulai atau start yang digambarkan menggunakan gambar oval. Nah, kemudian sebelum makan, biasanya yang disiapkan atau dideklarasikan menyiapkan perangkat-perangkat yang akan digunakan. Contoh di sini adalah piring, sendok, dan gelas. Kemudian inputnya apa? Inputnya yaitu mengambil nasi, sayur, lauk, dan air minum. Nah, selanjutnya proses makan digambarkan dengan simbol persegi panjang. Nah, setelah diproses, didapatlah sebuah output atau hasil. Hasilnya setelah makan yaitu kenyang. Dan diakhiri dengan simbol oval. Jadi kalau di flowchart, simbol mulai bentuk oval dan harus ada simbol akhir. Jadi ada mulai dan ada akhir. Nah, ini adalah gambaran sederhana tentang penggunaan flowchart pada kasus makan. Baik, itu gambaran sederhana dari flowchart. Selanjutnya yaitu pseudocode. Pseudocode sendiri yaitu merupakan sebuah pengembangan dari algoritma yang menggunakan kode-kode tertentu untuk memberikan penjelasan mengenai cara atau penyelesaian dari sebuah masalah. Flowchart sendiri memiliki struktur yang lebih ringkas dibanding dengan algoritma. Namun demikian, masih mudah untuk dipengerti oleh manusia dan memiliki struktur yang hampir sama atau hampir mirip dengan bahasa pemrograman. Nah, struktur untuk pseudocode sendiri cuma ada 3, yaitu judul yang berisi judul algoritma, kemudian yang kedua deskripsi yang berisi deklarasi variabel dan konstanta, dan yang terakhir yaitu implementasi atau inti dari sebuah algoritma. Ya, ketiga struktur ini harus berurut mulai dari judul, kemudian deskripsi atau isinya, dan implementasi yang ada dalamnya merupakan bagian dari inti dari sebuah algoritma tersebut. Jadi kalau pseudocode cuma ada 3 prosedur, cuma ada judul, deskripsi, dan implementasi. Kalau di flowchart tadi ada mulai, deklarasi, input, proses, output. Jadi mulai, deklarasi, input, proses, output. Nah, ini untuk flowchart. Kalau untuk pseudocode hanya ada 3 bagian, yaitu halaman judul, deskripsi, dan implementasi. Baik, untuk contoh flowchart sendiri, ini adalah sama dengan yang tadi. Prosedur makan, judul programnya, program prosedur makan, kemudian deklarasinya atau variabelnya piring, gelas, sendok. Dan untuk bagian intinya itu adalah read atau ini input nasi, input sayur, input lauk, input minum. Prosesnya adalah proses makan dan minum. Hasilnya kenyang. Nah, berikut ini adalah contoh untuk penggunaan pseudocode. Lebih simpel, lebih mendekati dengan bahasa pemrograman dibandingkan menggunakan flowchart. Namun untuk perbaikan penggunaan prosedur pseudocode itu lebih rumit dibandingkan penggunaan flowchart, karena penggunaan flowchart dirasa lebih mudah dipahami alurnya. Berikut ini contoh satu lagi, yaitu dalam soal cerita diminta untuk buatlah sebuah flowchart dan pseudocode untuk menghitung keliling lingkaran. Jadi sebelum menghitung keliling lingkaran, kalian harus tahu dulu rumus keliling lingkaran itu apa. Setelah tahu rumusnya, baru dibuat pada flowchartnya. Simbol flowchart harus dimulai dengan bentuk oval dan ditandai dengan kalimat mulai atau start. Di deklarasi, rumus lingkaran itu nilai konstantanya adalah 3,14 atau 22/7. Setelah dideklarasi, kemudian diinputkan jari-jari. Kalkulasinya atau prosesnya itu adalah keliling sama dengan rumus keliling lingkaran, yaitu 2 kali Pi kali R.
didapatkanlah hasil keliling. Selesai. Kemudian di prosedur code-nya judulnya adalah program keliling lingkaran. Deklarasinya Pi atau 3,14, biasa juga 22/7, R atau jari-jari, dan keliling. Program intinya read R, inputkan R. Kemudian simbol tanda panah kebalik ini digunakan sebagai sama dengan, atau di sini menandakan sebuah proses perhitungan atau kalkulasi. Jadi keliling, rumusnya keliling lingkaran yaitu 2 kali Pi kali R, maka didapatkan hasil keliling lingkaran. Nah, seperti itu. Baik, materi untuk pertemuan pertama mengenai apa itu pemrograman, kemudian memahami tentang algoritma pemrograman, flowchart, simbol flowchart seperti apa, contoh flowchart sudah ada tadi, prosedur code, struktur prosedur code, dan contoh prosedur code. Ini juga sudah disertakan contoh soal cerita yang diminta membuat flowchart dan prosedur code untuk menghitung keliling lingkaran. Nah, sebagai latihan, kalian bisa membuat perintah ini. Jadi yang pertama perintahnya yaitu buatlah flowchart dan prosedur code untuk menampilkan biodata diri, nama, tempat tanggal lahir, agama, nomor HP. Sebagai clue, di nomor 1 di sini tidak ada perhitungan atau kalkulasi. Jadi nanti di flowchartnya tidak perlu menuliskan proses, jadi hanya input kemudian output. Dan yang kedua itu diminta untuk membuat flowchart dan prosedur code untuk menghitung, kalimatnya menghitung persegi panjang. Jadi sesuai dengan kalimat yang di nomor 2 ada kata-kata menghitung, artinya nanti di flowchart kalian harus ada simbol persegi panjang atau yang disebut simbol proses.